Halo semuanya, selamat datang di Live of Lives. Nah, barengan gue Ricky. Hai, di sini Umam. Oke, kita berdua nih. Sebenarnya apa sih, Mam? Live of Lives itu, Mam? Lo Life of tahu Lives mungkin ya. Live of Lives? Oke, Life of Lives maaf ya. itu kayak kita itu menceritakan itu apa sebenarnya ya mirip-mirip kalau orang nonton anime itu genrenya slice of life. Slice of Life. Oke, Ya, apa jadi tuh? kayak ya sepotong kehidupan kita yang bisa kita ceritakan dan kita tertawakan bersama gitu. Oke. Yang mungkin kalau kita cerita ini relate sama orang yang kayak wah gua banget nih gitu. Gitu. Oh gitu ya. Jadi emang kita tahu ya teman-teman yang bawa banyak banget nih kilasan-kilasan hidup kita yang sebenarnya tuh lu tuh harus coba tertawakan, ya nggak, Mam? Iya. Baik itu sedih, Iya, seneng, benar. karena selalu ada satu sisi yang bisa lo bercandain dan akhirnya Iya, malah benar. malah jadi bagus nih buat kita Iya. obrolin ya kan. Yang dimana kalau misalkan kita mikirin lagi, aduh kenapa gue dulu kayak gini ya, gitu. Oke, kalau ini kan adalah episode pertama teman-teman. Episode Semoga pertama. kedepannya kita bisa kasih hal-hal yang memang relate lah dengan kehidupan-kehidupan lo Relate, semua ya. teman-teman ya. Nah, ngomong-ngomong masalah pertama, kalau gua ngomong pertama, Mam, yang di benak Hmm. lu tuh apa? Pasti kan ada juara pertama, Juara pertama, ranking ranking pertama, pertama, sejarah pertama. sejarah pertama. Aduh, apa tuh, Mam? Sejarah pertama apa? Iya, Lu maksudnya ngapain? kan setiap orang punya sesuatu yang pertama. Oke. Pengalaman pertama di apa Apapun itu gitu. ya, Apapun apapun itu itu, ya. apapun itu. Ibaratnya kayak lu punya hobi, lu pasti akan selalu ada satu sisi itu, kan ada kalimatnya ya, 1.000 langkah dimulai dengan satu langkah Ah, pertama. bener Sering banget. ngomong. Gak Nah, ada Rp1.000 kalau nggak ada Rp1. satu. Pun sama juga dengan anak pertama, Mam. Anak pertama, Nah, benar. lu udah berkeluarga belum, Mam? Belum sih, Belum ya, belum. oke. Nanti insya Allah. Insya Allah. Kapan, Mam? Doakan. Langsung ditembak kayak gini pertanyaannya, buset. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas sebenarnya nih, gue kebetulan, jadi memang gue adalah anak pertama, teman-teman, dari Hmm. keluarga gue sendiri. Kalau lu, Mam? Sama, anak pertama juga. Oh, that's good ya. Berarti kita punya satu keluh kesah yang sama Satu kalau sebenarnya. sayang Anak sama. pertama. Jadi sebenarnya ngapain aja sih anak pertama itu? Kita tahu ya bahwa anak pertama ini nih sebenarnya nih bisa dibilang apa ya? Prototype dari adik-adiknya sebelumnya. Benar. Atau bisa dibilang kayak versi betanya gitu ya. belum 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 yang bisa menjadi apa namanya versi finalnya lah ya. Kalau Hmm. karena sebenarnya gini, kalau gue sendiri sih di keluarga gue gitu ya, gue anak pertama tuh jadi dituntut buat kayak semuanya tuh harus bisa segala hal. Wah, iya lagi benar. Apalagi kita Benar sebagai lagi. laki-laki. Kalau lu gimana, Iya. Mam? Kalau ya sama, aku juga kayak kalau dari orang tua kan kayak mikirnya kayak harus jadi panutan adik-adik gitu. Hmm. Atau enggak ini pengganti orang tua gitu. Pengganti Hmm. orang tua. Kalau misalkan amit-amit udah nggak ada gitu ya, kira Oh, adik-adik tuh harus bergantung sama siapa lagi kalau bukan sama kakaknya gitu. oke. Apalagi anak pertama gitu. Oke. Lu anak pertama dari berapa saudara? Kalau aku anak pertama dari 3 bersaudara, Hmm. dua-duanya apa? Aku anak pertama cowok, dua-duanya cewek. Dua-duanya cewek. Oh, jadi bisa dibilang lu tuh cowok sendiri ya di Cowok sendiri, ya di benar. di bertiga saudara itu ya, tiga bersaudara Ya, gitu. Oke. Oke. kalau Mas Diki, Kalau gua anak pertama dari dua bersaudara, Mam. hah, Jadi sebentar anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, oke jadi oke. gua punya adik satu dan Cewek itu cowok, cowok. cowok Kayak juga. gitu. Oh, Iya. catur keluarga berarti ya? Catur keluarga. Asik. Iya kan? Maksudnya gimana sih catur Catur keluarga? keluarga itu setahu yang aku pelajarin waktu sekolah dulu, catur keluarga itu terdiri Mhm. dari satu ayah, satu ibu, dan 2 anak cowok. Dua anak cowok. Iya. Oke. Ini satu hal yang baru. Emang Depa Bulbis ini ngajarin ngasih ilmu gue baru juga. Gue baru tahu anjing Iya, apa itu sih juga. itu catur keluarga. Kalau kata gue bidak ya kan. Oke. Iya. Nah, kalau bicara anak pertama, sebenarnya yang jadi lu sering berkeluh kesah kan lu jadi anak pertama gitu ya. Itu Iya. apa aja, Mam, kalau dari lu? Kalau aku lebih sering berkeluh kesahnya tuh karena kayak kalau misalkan ada suruhan-suruhan orang tua yang berkaitan di luar rumah, itu pasti nggak peduli capek atau enggak, ya tetap harus dilakuin gitu loh. Kalau nggak dilakuin gimana? Ya pasti dimarahin. Nggak dilaporin RT gitu. Enggak juga sih. Kayak waktu masih kecil, kalau waktu masih kecil kan kayak disuruh, "Mam, beli minyak tanah," gitu. Oh, lu masih pakai "Mam, minyak tanah dulu ya? masih beli itu waktu itu tuh." Oh, oke Kayak oke. pokoknya apapun yang di luar rumah itu pasti disuruh-suruh gitu. Mau nggak peduli itu capek atau gimana. Nah, kalau sekarang Ya. beda lagi.
Mam, jemput adekmu di sini gitu. Nah, atau enggak antar dokumen gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Cuman keluh kesahnya tuh karena ya capek aja sih. Maksudnya kayak Oke. misalkan baru beres kerja atau Ya. apa gitu. Aduh, istirahat bentar dulu gitu ya. Kayak gitu Oke. sih. I see. Karena memang kan anak pertama itu lu dituntut sebagai menjadi apa ya, bisa dibilang panutan ya. Tadi lu bilang juga ya kan, Panutan, iya. panutan buat adik-adiknya gitu kan. Ah, Terus juga lu sering juga kan harus kayak dijadikan anak pertama itu kayak co-parentsnya juga kan. oh Artinya iya tuh iya maksudnya iya iya. kayak misalnya tuh misalnya orang tua lu lagi pada sibuk, misalnya nyokap lu di Iya dapur, benar. ya kan. Harus jagain adek. Itu mau nggak mau tuh lu jadi kayak kebebasan gue direnggut gitu. Gue mau main keluar, main layangan tapi gue harus berkutat dengan Ah, ah. kegiatan menjaga adik ini gitu dan sebagainya gitu kan Nah, ya. bentar. Mas Riki itu beda berapa tahun sama adiknya? Gue kebetulan 7 tahun. Wih, jauh juga ya. Jauh mam. Tapi ya nggak tahu ya kalau beda 7 tahunnya. Tapi mungkin menurut aku karena sama-sama cowok, Oke. mungkin masih bisa ada connect gitu loh. Kalau misalkan disuruh jaga adek, ya sambil main sekalian aja sambil main gitu. Oh. Nah, kalau aku Lu main boneka juga dong? enggak, justru gini, justru aku tuh kalau disuruh jagain adik tuh nggak betah gitu loh. Kenapa? Dulu ya, waktu Kenapa? masih kecil. Kenapa? Ya karena kan cewek dua-duanya. Kira-kira mau ngapain Oke, gitu emang loh. kegiatan lu waktu ngejagain adik lu tuh ngapain aja sih? Aduh lupa lagi. Kan, Ya kan, cuman kan bukan cuma sebagai apa namanya ngeliatin aja kan, tapi kan juga ngajak iya. main juga kan. Jadi lu Nah, ngapain? waktu itu ngajak mainnya itu paling ya kayak main lipat-lipatan kertas gitu-gitu. Hmm, Nah, sedangkan origami. aku tuh pengen banget tuh kayak main layangan, main kelereng, Kenapa main nggak lu bola. ajak adek lu main layangan? Iya, beda. Nggak Oke. tahu ya, mungkin ya karena hobinya anak cowok kali ya. Jadi aku lebih buta kalau misalkan beres sekolah keluar gitu sama temen main kelereng, kayak main layangan, tergantung Hmm. musimnya pada saat itu gitu. Tapi lu ngerasa pengen resign gak jadi anak pertama? Wah, gimana ya, itu kontrak seumur hidup sih kayaknya. Oke, oke. Aduh. Nah, cuman kan bisa aja nih lu juga timbul, kalau gue bilang sih kayak lu ngerasa pasti akan timbul rasa iri dong sama adik-adik lu ya. Kayak misalnya ambil contoh nih, ada apa ya, bisa dibilang ada stigma bahwa orang tua tuh bisa aja lebih lembut kepada adik-adiknya dibandingin anak pertama gitu. Iya. Iya dong, iya kan. Hal itu dirasakan nggak sama lu? Sebenarnya gini, sebenarnya untuk anak pertama pada umumnya harusnya merasakan itu. Tapi jujur nggak tahu kenapa kalau aku enggak gitu. Bahkan di zaman waktu sekolah gitu ya, misalkan nih orang tua beli HP baru, otomatis HP lamanya turun dong Betul. ke anaknya, Iya. dan harusnya ke anak pertama, anak Iya. pertama. Aku nggak tahu kenapa dari waktu SMP, waktu SMP itu tuh Iya. kalau misalkan ada HP turunan dari orang tua pasti ke adik aku yang anak kedua. Oh. Dan sejujurnya aku nggak iri sama sekali gitu, kayak ya udah gitu loh, nggak tahu gitu. kenapa, kayak ya biasa aja gitu loh. Bahkan sekarang pun ya, karena kalau sekarang kan aku udah bisa nyari uang sendiri ya. Nah, sombong lu ya. ya alhamdulillah. Nggak, aku masih tetap Oke. inilah. HP-nya bapak aku Oke. itu turun lagi karena ke yang anak kedua, adik aku tuh. Oh. Gitu. Dan aku nggak, ya aku juga karena alhamdulillah udah bisa nyari duit sendiri, jadi harus aku bisa beli sendiri juga dong. Oke, I Tapi see. karena belum butuh ya udah aku ya kayak selama adik aku senang ya udah aku juga senang lah gitu. Kalau Mas Riki gimana? Ya, kalau gue sih bisa dibilang anak pertama itu ya memang gue rasain sendiri gitu ya. Dimana tuh gue ya gue itu zaman gue kan anak millennials gitu kan. Milenial, aku juga milenial sama. Millennials lu kan millennials akhir. Aku milenial akhir ya. Kalau gue millennials awal tuh. Jadi gue tuh diajar memang di zamannya VOC masih berkuasa, Mam. Iya benar. Jadi ketika lu tahu kan zaman anak-anak Didikan dulu, VOC. didikan VOC yang kalau kita main bola, jadi gue ada satu waktu di mana nih gue main bola nih Mam sama teman-teman gue di lapangan lah, ada di rumah gue gitu. Terus dan teman-teman gue ini udah tahu bahwa nyokap gue ini nih pasti galak. Serius, nyokap gue galak dan dia itu adalah bisa dibilang kayak apa namanya, kayak memobilisasi orang tua teman-teman gue gitu ya, itu buat sama-sama nyamperin ke lapangan. Oke. Jadi itu jadi kayak ketua gengnya ibaratnya. Jadi kalau misalnya udah maghrib ya kan, kita kalau main bola full time-nya maghrib tuh. Kalau udah full time-nya maghrib,
Itu orang tua gue cuma berdiri di pinggir lapangan. Itu kita udah tahu nih. Itu udah tahu banget tanda-tandanya bahwa kayaknya bakalan nih ya kan. Nah, akhirnya Terintimidasi ya langsung. terintimidasi. Jadi di situ gue paham bahwa gila ya, anak pertama itu memang harus dituntut disiplin dan sebagainya, karena nantinya Iya. mau nggak mau lu adalah sebagai role modelnya adik lu kan. Bener Oh nggak? iya. Karena dan gue ngerasain pada saat gue punya anak sekarang, ketika anak pertama Gimana gue tuh sekarang tuh? itu gue ajarin memang lebih disiplin dan sebagainya. Dan anak kedua gue tuh dia tuh bisa dibilang kayak ngikutin siapa namanya Kakaknya. si kakaknya kadang-kadang dan sebagainya gitu. Nah, Oh, itu beneran ya berarti ya? beneran mam. Nah terus juga kan kalau kita protes nih misalnya ke orang tua kan ya, kenapa sih? Apa Wah, tuh? adik boleh begitu, aku nggak boleh begitu misalnya. Oke. Ricky nggak boleh. Lu tuh udah gede katanya. Lu tuh harus jadi panutan buat adek lu gini. Padahal kan kita juga bingung Timbul ya. rasa Kita kan nggak iri. punya role model buat niru siapa-siapa, bener gak? Jadi lu di Oh iya jadi tuh kayak iya. Oh orang tua tuh benar. udah jadi kayak manajer lo. Lu harus Iya. jadi kayak ada manajemen Ah, yang lu tuh diatur harus kayak gimana karena lu tuh punya pengikut, yaitu Iya. adek lu sendiri. Kayak gitu sih, Mam. Kayaknya sama kayak aku juga deh. Kalau misalkan lagi main gitu, pokoknya sebelum maghrib tuh udah harus di rumah karena harus mandi sore terus ke masjid Oke. buat ngaji gitu. Kayak Oke. gitu. Jadi kayak aku tapi aku sering ngelanggar aja gitu. Ya akhirnya ya udah dapet lah tuh. Paling kalau orang tua lu tuh kalau paling galak tuh pas kejadian apa, Mam? Pernah ingat gak? Aku pernah sekali ingat zaman pengen UN pas SD, aku tuh udah dilarang buat main PS. Tapi aku tuh masih sering keluar buat buat main PS gitu loh. Pada suatu hari mamaku datang ke tempat rental PS. Oke. Dipanggil, "Mam, pulang." Wah, pulang. Nyampe rumah, petak. Wah, gila dipukul-pukulin aku. Kayaknya iya, aku kan juga milenial ya. Nah, kalau Mas Riki paling galak dah gimana coba? Sama, Mam. Selain yang bola itu ya, yang bola. Itu bola itu kan memang udah jadi kayak akumulasi karena kita sering main full time maghrib terus sebagainya jadilah. Tapi memang ada satu kondisi di mana tuh gue juga parah juga sih, Mam. Even gue yang jatuh nih ya, gue jatuh lari-larian gitu ya. Dan waktu itu gue udah punya adik sih waktu itu ya kan. Udah punya adik. Udah punya adik. Jadi gue umur berapa adiknya? Apa sorry? Umur berapa adiknya Mas Riki waktu itu? Adik gue, jadi waktu itu gue usia 10 tahun, adik gue berarti berarti sekitar 3 tahun. tiga Ya tahun. kan? Beda 7 tahun. Jadi gue main lari-larian sama temen gue, terus jatuh, gue inget banget. Itu sampai gue nggak berani ngasih tahu orang tua gue kalau gue jatuh. Padahal gue nutupin luka gue dan itu darah semua. Jadi kalau lo lihat nih kaki gue ya itu ada beset yang emang nggak kejahit gitu ya, dan itu jadi kayak luka keloid gitu kan. Itu karena memang gue tuh pada tindakan pertama itu gue sama sekali gue umpetin, gue tutupin pakai kain hitam segala macam supaya nyokap bokap gue nggak tahu gitu. Dan begitu tahu, gue nggak disayang, tapi malah diomelin dan sebagainya. Siapa suruh? Nah, kayak gitulah. Jadi emang didikan anak buat anak pertama itu sangat keras sih gitu ya. Tapi iya. sisi positifnya ada nggak menurut lo, Mam? Sisi positifnya ya Sebagai anak pertama ya. udah pasti ada. Kayak mental kita terbentuk udah pasti. Oke. Terus kayak kita merasa lebih dewasa aja karena apa ya? Kalau misalkan di keluarga kalau misalkan ngumpul-ngumpul gitu bisa apa ya? Mungkin karena ini udah dewasa juga ya gitu. Jadi kayak kalau kita itu udah kayak misalkan kalau adik-adik kita itu masih main sama yang lain, sedangkan kita itu kalau misalkan ngobrol tuh pasti sudah sama orang tua kita gitu loh, sama om, sama tante gitu. Oh gitu. Kalau gue gitu sih, kalau Mas Riki kayak gimana? Iya sama sih sebenarnya. Sama, kalau anak pertama itu lu jadi lebih kayak mandiri, terus juga kayak bertanggung jawab gitu ya. Gue tanpa mengurangi rasa hormat gue ke anak kedua. Iya benar. Jadi kayak ada partai-partaian gitu ya. Malah di kotak-kotakin Di begini ya. kotak-kotakin ya. Tapi enggak, kalau di anak pertama tuh dituntut supaya jadi role model kan. Jadi role Otomatis model. lu tuh kayak bisa dibilang kayak jaim, ya dong. Ketika misalnya nih bukan jaim ya. Jadi kayak misalnya nih lu nggak mau kelihatan salah lah di depan adik-adik lu gitu. Oh Iya dong. iya. Karena nantinya lu sadar bahwa lu tuh akan diikuti nih sama adik lu kalau lu berbuat sesuatu gitu kan. Even lu misalnya makan aja, cara makan nih, kalau misalnya lu berangkat, adik lu tuh bakal ngikutin kan. Kalau waktu masih kecil. Berarti gitu. berarti anak pertama itu dituntut perfeksionis ya? Gimana? Nah, bisa dibilang sih iya, tapi memang capek dong berarti.
Ya, gue bisa bilang sih kayak gitu ya. Tapi seenggaknya itu juga menjadi bekal buat kita kan, bener gak sih? Bekal buat kita buat apa tuh maksudnya? Sekarang gini, ambil contoh ketika misalnya lu waktu kecil diajar tuh sama nyokap bokap lu gitu ya, Ah, diajar supaya lu jadi mandiri, jadi ini segala oke. macam. Itu kan membekas ketika lu dewasa kan saat ini, Oh bener iya gak? iya iya. Nah, Iya banyak benar. banyak orang-orang yang berpikir bahwa anak pertama itu tuh menjadi tulang punggung, apalagi jadi sandwich generation pada saat ini. Oh iya. Banyak kayak gitu kan ya. Kalau yang sandwich generation. Tapi memang betul, Iya. Tapi kan memang nggak semua banyak. orang ya. Tapi nggak semua orang. Cuman Alhamdulillah memang ada yang ada Cuma yang. memang kalau gue bilang anak pertama itu harus mencari cara bagaimana caranya dia tetap bertahan. Iya benar. Kadang gini, kadang kalau gue sendiri yang kebawa adalah apalagi sejak menjadi kepala keluarga adalah Hmm. lu mau dihajar dunia sekalipun gitu ya, lu bisa Hmm. nutupin rasa perih lu, rasa Oh sakit iya, lu, rasa benar. kesel lu, rasa capek lu di Ah, depan keluarga lu kan. iya. Bener gak? Iya, karena kita udah terbiasa muter otak, bikin plan A sampai plan Z, biar kalau misalkan ada apa-apa, kita tetap siap aja ngadepin apapun yang terjadi gitu kan ya. Betul. Itu sih yang gua rasakan. Maksud gua yang gua jadi bekal gua lah ya ke sini-sini tuh ketika lu jadi anak pertama kayak gitu. Karena Hmm. gimana ya? Mungkin teman-teman juga punya kali ya kalau kesah sendiri sebagai anak pertama gitu ya atau Iya. pengalaman teman-teman menjadi Mau anak itu cowok, mau pertama. itu cewek, Mau itu anak cewek, pertama ya mau anak itu pertama. cowok. Betul. Anak pertama is anak pertama gitu. Jadi memang bisa dibilang nih, waduh, emang rada berat begitu ya. Apalagi di Mm-mm. masa-masa adik-adik lu tuh masih butuh perhatian lu juga gitu ya. Iya. Dan gue sangat menaruh respect buat teman-teman yang mungkin jadi kakak lah katakan ya. Iya. Atau misalnya ambil contoh, dia bukan anak pertama misalnya, tapi misalnya dia udah menjadi anak paling tertua di rumah gitu. Misalnya Ah, kakak pertamanya justru malah udah iya 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 iya. berumah tangga gitu, pasti Iya, kan keluar dari bisa rumah ya. gitu juga kan. Betul, dan dia udah Ah, kerja terus. predikat anak pertama pindah gitu. Nah, kadang-kadang, ya betul, Iya, predikat anak pertama predikat pertama pindah. pindah Oke, gitu. gue serahkan anak pertama lo tuh mampus lo ya, dan sebagainya. Nah, itu yang sering banget kejadian tuh. Nah, ini kejadian juga sama kayak ya mungkin series atau mungkin film yang saat ini waktu itu pernah ada satu kakak tujuh Oh, satu keponakan, kakak tujuh ya ponakan. kan? Dia Wah, dia kalau nggak gitu. salah anak Wah, ketiga deh. itu. Justru malah beban tanggung jawab itu jadi Iya, kayak anak pindah pertama, ke even dia dia malah. kayak jadi Iya, ayahnya anak-anak gitu kan dan iya. sebagainya. Nah, Oh, itu sedih sih. gue sih nggak berpikir bahwa semua anak pertama itu harus mandiri, tapi enggak. Tapi bagi siapapun yang memang merasa bahwa tanggung jawab ada di lo gitu ya, Iya, bener gak? iya. Tulang punggung lu sebagai tulang punggung keluarga gitu ya, Hmm. lu dipercayakan sama keluarga untuk menjaga semua keluarga. Nah, Iya. gue tuh respect ke dia, Iya, apalagi benar, buat respect. orang tuanya, mohon maaf yang udah nggak ada Udah gitu, nggak ada, betul iya. nggak? Nah itu Ah, itu benar-benar harus gimana gitu, apalagi kan kalau lu punya adik cewek nih katakan, iya. ya kan? Bagi Hmm. teman-teman yang punya adik cewek gitu, atau mungkin punya kakak cewek juga gitu ya, dan dia harus nikah, tapi mohon maaf ayahnya udah Ayo nggak ada. nggak ada, iya. Pasti kan Mau dia nggak akan mau iya, menjadi iya. walinya kan, Yang ijab kabul, ijab kabul dan ijab kabul sebagainya. Itu yang sama calon ipar. bener kan nih? Kalau Iya, misalnya benar. Even kalau even kalau anak pertama cewek punya adik cowok, harus adik cowoknya yang ini. Harus adik Artinya cowoknya kan yang artinya kan dia nantinya bertanggung jawab dan diserahkan juga pada saat itu iya. menjadi predikat anak pertama Pernikahan pertama. pada saat pernikahan ya kan. Benar. Nah, itu dia dia yang gue salutnya gitu, apalagi kalau udah kan gue pernah sempet ya, kita pernah sempet melihat tuh bahwa ada apa sih namanya video gitu ya di Instagram, algoritma gue masuk tuh mam, jadi Nah, itu gimana tuh? gue melihat anak kecil usia 8 tahun atau 7 tahun gitu ya, dia lagi duduk bareng sama adeknya di depan Indomaret, jadi depan minimarket Iya. gitu, duduk kayak ngasih makan apa segala macam Iya, gitu ya. iya. Nah, kadang-kadang tuh itu yang bikin gue ternyuh juga tuh. Itu sedih sih. Nah, gue mengatakan bahwa dia udah dewasa sejak dini gitu, Udah bertanggung iya, jawab, dipaksa dewasa, lebih dipaksa tepatnya. dewasa Dipaksa oleh dewasa. keadaan gitu ya dan Oleh sebagainya. keadaan. Nah, gue salut untuk mungkin anak-anak kayak gitu ya, yang kedepannya tuh mungkin nantinya di masa depan itu menjadi bekal dia buat lebih tangguh gitu. Bahkan kan banyak kan kakak-kakak Kalau yang mengorbankan masa depannya buat adik-adiknya kan. iya, kalau untuk anak-anak kayak gitu kedepannya kalau lebih tangguh ya iya udah pasti gitu. Cuman jalan hidupnya kan Belum tahu ya. belum tahu. Bisa Iya. lebih diarahin lagi lah. Betul. Kayak Tapi gitu memang kan. kan iya banyak banyak anak pertama atau kakak lah ya, gue bilang ya, walaupun itu anak kedua, anak ketiga yang kakak-kakaknya udah pada nikah gitu ya. Dia itu mengorbankan masa depannya. Jadi kayak misalnya Iya lagi. dia nggak kuliah, Iya, tapi benar. gue pengen ngelihat
adik-adik gue sarjana. Iya, Dan itu benar-benar. banyak banget kejadian di mana-mana kan. Iya, Kayak gitu. benar. Nah, gue salut. Lanjutkan bro. Gue salut sama lu yang kayak gitu. Yang penting adiknya itu lebih sukses dari dia gitu. Itu yang penting itu sih. Nah, terus Mam, menurut lu Mam, kalau lu lihat anak pertama, tadi kan kita ngobrolin anak pertama nih. Ah, Betul gak? Anak ah. pertama yang kayak keluh kesahnya tuh banyak banget kan gitu ya. Ngomong-ngomong anak pertama, lu pengen kalau nanti lu nikah, anak pertama lu cewek cowok? Aku tuh pengennya kayak aku gitu. Kayak lu apa? Lu apa? Anak pertama cowok, anak pertamanya cowok. Goblok. Anak pertamanya cowok. Anak pertamanya cowok? Anak pertamanya cowok. Kenapa? Karena ini ya kalau yang aku lihat kan aku kan mengayomi adik-adik aku gitu loh. Kayak misalkan mereka minta jajan gitu, aku nggak pelit ngasih gitu. Pokoknya mau berapapun itu, misalnya dipengen jajan, kakak mau beli ini, ambil aja gitu. Misalnya kayak gitu. Kayak apa pesan aja gitu-gitu. Kalau aku ya, kalau ini apa ya sebenarnya anak pertama cewek juga Iya. bagus gitu loh. Maksudnya Oke. dia psikologinya anak pertama cowok dan anak pertama cewek kayaknya beda deh. Anak pertama cewek itu lebih galak gak sih? Bukan galak ya, tapi lebih... Ini buat teman-teman yang anak pertama cewek, ini tanpa mengurangi rasa hormatnya. Maksudnya yang aku lihat pun gitu soalnya gitu loh. Oke. Teman-teman aku yang anak pertama cewek itu apa tadi? Bukan galak, maksudnya apa tadi? Kalau gue sih ngeliatnya gini, disiplin lah, lebih disiplin, Ah, lebih. iya. Jadi gimana ya? Sejujurnya ya, gue tuh paling males ngedepin orang judes dibandingin galak, Mam. Di orang judes dibandingin orang galak. Iya, karena itu dua hal yang berbeda, men. Gimana tuh? Kalau judes lu tahu sendiri kan, judes itu kadang-kadang dengan mukanya aja udah intimidatif. Oh, oke. Bener gak? Udah Benar, intimidatif. Dibandingin kalau galak kan kita, lu tahu apa yang dia rasakan akhirnya dia keluarkan kan. Oh Galak. iya. Jangan begitu. Ya, Ah kita iya oke. iya iya. Tapi kalau judes tuh dengan kayak penuh 1000 makna, Ah, mukanya iya. aja, Cuman terus ngeliat doang. kalimatnya gitu kan. Tolong ya itu ditaruh yang bener ya. Itu lagi juga kena mental ya. Iya, jadi gue tuh kayak ngerasa terintimidasi gitu loh. Kalau Lebih misalnya ke kita, kena mental gitu. betul, kalau kita ngerasa bahwa ketemu orang judes. Nah, ini yang dihadapin sama beberapa teman-teman kita juga gitu ya, yang memang dia punya kakak anak pertama. Itu kakak anak pertamanya dia ngebuat diri dia tuh jadi lebih disiplin, Mam. Kalau apa? Apa gimana? Jadi kakaknya dia karena dia bawa anak pertama nih, kakaknya itu cewek, Kakaknya gitu ya, cewek. perempuan. Hah? Itu ngebuat dia lebih disiplin. Jadi dulu tuh, Gimana tuh? jadi apa kakaknya itu selalu bangun lebih pagi dibandingkan adik-adiknya kan. Oh. Iya, gue sih juga anak pertama kan, laki-laki gitu. Cuman kan gue tahu tipikal laki-laki tuh Ah. zaman kita dulu sekolah, zaman Oh, kita iya, kecil iya, kan kayak iya. gimana ya. Tapi gue nggak tahu kenapa cewek itu pasti kadang bangun lebih pagi gitu ya. Dan Iya. dan akhirnya tuh dia kayak ngebangunin Iya, bener lagi. adik-adiknya dan sebagainya gitu ya. Iya, iya. Buat ngebantuin nyiapin makan, mandiin dan Iya. sebagainya gitu ya. Dan sampai sekarang temen gue itu justru malah kayak lebih disiplin dan itu berkat kakaknya juga gitu. Kayaknya itu bukan gara-gara anak pertama atau enggak deh. Kayaknya tuh tipikal anak cewek sama anak cowok gitu. Soalnya aku di rumah Mm. adik aku yang anak kedua, which is itu cewek, itu tuh paling rajin bangun subuh. Ya berarti kalau misalnya kakak lu anak pertama cewek, kelar hidup lu. Untung aku yang anak pertama bukan Iya. dia ya. Iya Wah, dong, kalau iya dia dong. habis ya aku. Iya dong, iya kan. Iya, Berarti bener-bener. udah lu. Nah, bagi teman-teman yang punya kakaknya pertama atau anak cewek dan saat ini masih satu rumah ya, good luck lah. gue Anak berdoa pertama buat, selalu benar, cewek selalu benar. Nah. Nah, punya kakak pertama dan cewek, oh kelar udah selesai. sama kayak lu punya anak nanti, ketika lu punya anak nih, anak gua kan cewek sekarang ya. Anak gua cewek, anak pertama cewek, udah Anak pertama. kelar lu. Dan gue tuh ngadepin 3 cewek di rumah. Istri Bentar. gua. Anak pertamanya Mas Riki itu cewek. Nah, yang anak kedua sama anak pertama itu beda berapa tahun? 3,5 tahun, Mam. Jadi mereka tuh besarnya bakalan bareng sih Bakalan sebenarnya. bareng gitu. Bakalan bareng. Jadi ya lu tuh kayak punya banyak intel di mana-mana nanti. Berarti mereka bakal deket dong harusnya. Itu dia maksud gue, ketika misalnya lu nih, jadi misalnya lu nih pulang telat aja nih, lu banyak yang interogasi Mam di rumah. Oh iya. Iya dong. Jadi Yang mesti interogasi 3 mereka, orang. nah, di era sosial media kayak gini kan pasti lu dipantau juga kan secara Iya. secara ini kan apa namanya sosial media juga Iya, kan. benar. Pasti banyak yang protes. Even anak gua sekarang itu udah bisa main sosmed, Mam. Jadi kayak ya scrolling Umur segala berapa sih? macam. Itu sekitar hampir 6 tahun gitu ya. Hampir 6 tahun. Oh iya. Hampir 6 tahun. Jadi kayak Bentar lagi kayak masuk mulai SD, berarti. iya kayak pengaruh sepupu-sepupunya itu kan dia Iya. pasti Oh. apa namanya tuh sosial media segala macam. Walaupun emang gua nggak terlalu banyak ngasih sosial media ke dia gitu. Cuman kan dia ngeliat sama apa namanya istri gua gitu, sama nyokapnya Iya. dan sebagainya gitu kan ya. Nah, itu dia sering komplain, Mam, ketika misalnya gua update status nih.
Oh, aku ingat. Nah, Aku ingat yang dulu pernah Mas Riki yang aku fotoin pakai anting. itu gue diprotes. Itu satu, diprotes. Jadi istri gue nggak perlu ngomong apa-apa, ya kan? Itu anak pertama gue tuh, Langsung itu yang udah ngomong. protes. Dia nggak suka gue pakai anting. Padahal itu anting bongbongan dan dipaksa. Iya, anting jepit doang gitu. Jadi itu yang gue ngerasa bahwa ketika lu punya anak pertama gitu ya, memang lu harus ajarin sih banyak hal gitu ya terkait dinamika dunia ini. Cih. Wah gila. Sekarang tuh lu lihat sendiri. Sekarang lu lihat banyak hal yang terjadi tuh yang nggak lu pengenin terjadi gitu ya kan. Contohnya? Iya, lu Apa ya? lihat lah pergaulan zaman sekarang kayak gimana, Bang. Oh, Iya kan? pergaulan. Iya benar. Lu bakal lebih sulit, bukan bakal lebih sulit ya. Tantangannya tuh ketika nantinya misalnya anak lu udah beranjak besar, Iya. terus ada cowok main ke rumah lu. Gua tahu maksud lo kan. Gua tahu otak lu isi otak lu anjing gitu kan dan sebagainya. Dan Mau apa nonton? Lihat tiketnya, lihat dulu. Desa udah pernah sering bilang kayak gitu kan, di Iya, podcast-podcast, iya. di Iya. Show apa segala macam. Jadi itu yang gue rasakan makin besar anak pertama gua, ya Iya. itu makin gue nggak kayak ngerasa makin gitu. Oh ya, satu lagi, sebenarnya anak pertama gitu ya, adalah anak perempuan itu dia tuh merasa pikiran tuh lebih dewasa lebih dulu dibandingin cowok, Mam. Gue ngerasa itu. Anak pertama terutama perempuan. Iya, anak pertama, maksudnya gini, anak perempuan ini secara in general ya, yang gue ketemu gitu ya, Iya. itu dia akan lebih dewasa lebih dulu pikirannya. Oh, kalau itu benar, Bener kan, dibandingkan benar, ya. anak perempuan. Apalagi anak pertama lu cewek. Itu jauh lebih cepat, itu 2 kali cepat, lebih cepat itu. Lu bayangin di rumah gue punya 3 cewek, istri gue, anak gue pertama, anak gue kedua, dan lu jadi kayak buronan yang Gak bisa ngapa-ngapain. mereka tuh jadi intel. Gak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu dia. Kalau untuk perempuan yang akan lebih cepat dewasa katanya karena emang psikologinya emang kayak gitu katanya, perempuan itu lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Betul. Makanya kalau untuk nyari pasangan katanya itu kalau buat cowok cari yang lebih muda biar nanti maturity pikirannya barengan gitu loh. I see. Kayak gitu. Betul. Nah itu dia ya, yang gue rasakan sih sebenarnya kalau kesana anak pertama juga gitu ya, apalagi kan. Oke, di masa kecil lu disuruh jadi kayak co-parentsnya orang tua lu kan. Lu ngejagain adik lu. Beranjak dewasa, lu harus jadi role model. Beranjak besaran dikit, lu jadi role model kan. Iya, benar. Karena lu gak boleh salah sedikit tuh di depan adik lu perfeksionis gitu kan. lah. Perfeksionis dan kalau sebagainya. Terus nanti pas udah besar juga, kadang-kadang orang tua itu tuh gak akan minta sih biaya dan sebagainya. Tapi kan kita sebagai anak pertama harus ada rasa tanggung jawab untuk kayak ngasih lah gitu ya buat kayak adik-adik lu jajan, apalagi kalau misalnya lu gajian, Mam. Uang bulanan gitu. Misalnya lu gajian, orang tua gue sih nggak pernah minta, sorry. Jadi orang tua gue tuh nggak pernah minta, tapi kadang-kadang tuh lu punya rasa buat nih lo gitu. Karena udah kerja juga kan. Nah, apalagi nanti ketika lu udah besar, lu udah bernikah, lebaran gitu ya, itu tuh lu jadi kayak paling ngasih THR. Lu tau gak sih kayak orang yang dulu tuh ngeluarin duit dari belakang bangku tuh kayak gitu. Yang harus lu kasih kayak begini lu harus. Itu sekarang kita ya berarti ya. Sekarang kita mah. Wah, gila. Ya kan? Itu sekarang kita. Yang dimana kita kalau lebaran kita udah mikir nih, kira-kira aku bakal masih dapat nggak ya gitu. Dan yang tantangannya adalah ketika lu tuh diajak diskusi buat memutuskan sesuatu di keluarga lu. Wah, iya itu benar sih. Bener kan? Itu benar. Jadi misalnya ambil contoh kayak ambil contoh nanti nih adik lu kan nikah nih, ya kan? Pasti bokap lu bakal ngobrol sama lu nih buat mutusin kira-kira gimana ya, Mam, dan sebagainya. Itu pasti bokap lu tuh bakal nyari teman diskusi yang dekat sama adek lu ya, which is still lu dong. Bener gak? Dan kalau lu padahal kan kita sendiri aja sering bercanda ngobrol ngalor gini ya, tau-tau diajak serius ngobrolin masalah masa depan orang gitu loh. Dan gak yakin terus dulu sosok bijaksana dan sebagainya. Kalau aku belum ngalamin sih. Ya, tapi kegambar. Pasti lu bakal ngerasain itu, Mam. Iya, tapi kegambar. Walaupun belum ngalamin. Wah, gila. Karena lu anak pertama, lu tahu sejarah keluarga lu kayak gimana. Karena lu ada first membernya mereka gitu kan. First member di 3 bersaudara. Lu tahu environmentnya kayak gimana. Lu tahu bokap lu kayak gimana, nyokap lu kayak gimana kan. Otomatis diajak orang tua bakal keputusan apapun itu terkait keluarga itu pasti anak pertama dulu. Wah, iya lagi. Waduh. Bapak mau nikah lagi misalnya. Bapak, Kak, Mama mau ini lagi, Kak, Adik mau nikah nih gimana.
Dan lu juga sebagai anak pertama, ketika lu dilangkahi, lu juga perlu yang namanya dimintain keridoan lu dong, bener gak? Kalau misalkan adik nikah duluan. Iyalah. Kan banyak kan budaya kita begitu. Aduh, mana aku sama adik aku umurnya ini lagi. Beda berapa tahun sih sama Adel? Beda 2 tahun. Ya, udah. Lebih tepatnya beda 17 bulan. Aku Agustus 96, dia Februari 98. Sungguh sangat deket banget. Sungguh sangat produktif ya. Deket banget. Jadi, tapi kalau masalah ini nanti dia nikah duluan ya, aku sebenarnya ya nggak fine-fine aja gitu. Iya. Sama kayak kalau HP turunan dari orang tua dikasih ke dia pun aku juga fine-fine aja gitu. Jadi kalau misalkan dia dapat sesuatu yang lebih duluan juga nggak apa-apa gitu kalau aku. As long as adik aku tuh seneng lah gitu aja kalau aku mah. Betul kan? Salah satu keridoan, salah satu keikhlasan anak pertama gitu kan. Yang penting kan ngerasa bahwa ya udah yang penting rela berkorban kan buat masa depan. Oh iya lagi. Baru ketemu belum ada. Iya lagi. Belum ada setengah jam yang lalu, Mam. Kita ngomongin tuh kita harus mengorbankan masa depan kita. Aduh, iya. Bener gak? Nah, itulah salah satunya, Mam. Iya kan? Bentar, adiknya Mas Riki itu udah nikah belum? Belum. Dia kan berapa sih? 98 juga? 98. Seumuran adik aku loh. Betul, 98. Kita nyatanya nggak seumuran. Betul, 98, Mam. Tapi kalau istri gue itu anak ke-10 dari 11 saudara. Lu bayangin kakak pertamanya, Mam. Jadi kalau setiap pagi nih, bangun! Udah bangun semua. Bangun! Baris! Sikap sempurna! Gitu. Hormat gerak! Gila. Bikin barisan di depan kamar mandi. Oh, gitu. Satu. Begitu udah selesai, pakai baju! Gitu kan. Pakai baju, jadi udah kayak barak. KDM tuh kalah, Mam. KDM tuh kalah. Jadi anak-anak kalah di tahun itu gitu. Istri gue makanya disiplin, Mam. Asli, Mam. Setiap pagi tuh bangun. Pagi ya harus bangun sih, tapi emang lebih disiplin dari gue, Mam. Asli baju harus ditaruh di tata yang benar. Lu nggak simetris naruh baju ya, kelar hidup lu, Mam. Itu mah lebih ke OCD nggak sih? Mungkin bisa jadi ya saudara mereka tuh kayak begitu semua sih, Mam. Kayak gitu. Oke. Kayak gitulah ya, teman-teman ya. Kalau kesana anak pertama. Gue sih bukan gimana ya? Gue bukan merendahkan, bukan tingkat anak kedua, anak ketiga ya. Tapi siapapun lu, ketika lu dikasih tanggung jawab di rumah gitu ya, even kakak lu udah married duluan gitu, pasti kan predikat anak pertama tanggung jawab pindah ya, Mam ya. Betul gak? Sama kayak beberapa teman-teman kita, even lu sendirian anak tunggal pun kan lu juga bertanggung jawab atas diri lu kan. Harkat martabat keluarga lu kan, bener gak? Dan itu semua di tangan lu. Nah, buat lu semua yang jadi sandwich generation nih, Mam. Sandwich generation. Iya kan? Good luck. Kirain mau ngomong apa gitu. Oke, teman-teman. Kalau lu punya keluh kesah sebagai anak pertama, komen aja di bawah atau komen aja di podcast ini gitu ya. Nanti boleh. Kita berbagi kisah juga benar. Nanti bisa kita bacain juga komen-komen lu di podcast selanjutnya gitu ya. Iya, benar banget. Bacain. Oke, Mam, sebagai anak pertama lu mungkin ada yang mau lu sampaikan lagi nggak, Mam, kira-kira? Untuk anak pertama yang di luar sana, mau itu cewek atau cowok, kalian bakal jadi sandaran hidup adik-adik kalian. Entah itu mereka udah nikah atau belum, tapi tetap harus selalu ada buat adik kita gitu. Mau gimana pun itu. Gitu. Dan sebagai contoh. Kalau Mas Riki ada nggak? Oke, kalau gue sih ya tadi gue bilang ya, good luck, bos. Nikmatin prosesnya. Kuat-kuatin ya. Proses itu tidak mengkhianati hasil, tapi kadang-kadang ya takdir berkata lain ya. Oke, thank you teman-teman semua udah dengerin Time of Clips. Thank you Sampai teman-teman jumpa semua. di podcast selanjutnya. Bye. Bye.